Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Edmisa, channel yang berbagi informasi tentang dunia pendidikan, khususnya di Indonesia. Halo semuanya, hari ini saya ingin ngajak kita semuanya ngobrol santai, tapi tentang hal yang penting banget, pemertaan sekolah, khususnya SMA negeri. Mungkin kedengarannya kayak topik berat ya, tapi yuk kita bahas pelan-pelan karena ini menyangkut masa depan anak-anak bangsa. Jadi pernah nggak sih kalian mikir kenapa di beberapa tempat sekolah negeri, terutama SMA, itu jumlahnya sedikit banget, sementara di tempat lain malah bisa double, bahkan dalam satu kecamatan. Nah, ini kejadiannya nyata loh, bukan cuma teori. Kita ambil contoh langsung dari Kabupaten Magelang di Provinsi Jawa Tengah. Di kabupaten ini ada 21 kecamatan, tapi tahu nggak, SMA negerinya baru ada 10. Artinya masih ada lebih dari 10 kecamatan yang belum punya SMA negeri sama sekali. Padahal SMA itu penting banget, apalagi buat anak-anak dari keluarga biasa yang mengandalkan sekolah negeri karena biayanya lebih terjangkau dan biasanya punya fasilitas yang lumayan. Yang bikin miris, ada satu kecamatan namanya Kecamatan Gerabak yang justru punya 2 SMA negeri. Ya betul, ada SMA Negeri 1 Gerabak dan SMA Negeri 2 Gerabak. Dan jaraknya deket banget. Mungkin cuma butuh beberapa menit naik motor. Coba bayangin, dalam satu kecamatan ada 2 SMA negeri. Sementara kecamatan lain cuma bisa gigit jari karena nggak punya sama sekali. Sekarang coba kita pikir pakai logika sederhana. Kalau satu kecamatan punya 2 SMA negeri dan letaknya berdekatan, apa yang terjadi? Ya, persaingan jadi gak sehat. Sekolah saling berebut siswa, kadang bahkan sampai tarik-tarikan. Padahal idealnya sekolah itu bukan buat bersaing cari murid, tapi jadi tempat belajar yang nyaman buat semua anak. Lalu di sisi lain ada kecamatan yang murid-muridnya harus pergi jauh, naik kendaraan puluhan kilometer, hanya untuk bisa sekolah di SMA negeri. Atau yang lebih parah lagi, nggak bisa lanjut sekolah sama sekali karena nggak mampu bayar sekolah swasta yang mahal atau nggak ada transportasi yang mendukung. Ini kan ironis ya, di satu tempat kelebihan sekolah, di tempat lain kekurangan parah. Ketimpangan ini nyata dan menyakitkan, bukan cuma buat anak-anak, tapi juga buat orang tua dan masyarakat secara keseluruhan. Pertanyaannya, kenapa bisa begini? Kadang alasannya bisa karena perencanaan yang kurang matang. Mungkin dulu kita membangun sekolah, belum ada peta kebutuhan yang jelas. Bisa juga karena faktor politik lokal atau karena ada tokoh-tokoh masyarakat yang punya pengaruh dan bisa mendorong agar sekolah dibangun di wilayahnya, walaupun daerah lain lebih membutuhkan. Atau bisa juga karena alasan teknis, misalnya karena lahan tersedia di situ, atau sudah ada bangunan bekas yang bisa direnovasi. Tapi tetap aja kalau akhirnya distribusinya jadi nggak adil, ya tetap merugikan. Terus solusinya apa? Pertama, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan ulang kebutuhan sekolah, terutama di jenjang SMA. Mana daerah yang belum punya SMA negeri? Seberapa banyak siswa SMP di sana? Apakah mereka punya akses ke SMA di kecamatan tetangga? Kalau tidak, maka sudah saatnya diprioritaskan. Kedua, pemerintah provinsi sebagai pemilik kewenangan atas SMA
perlu duduk bareng dengan Dinas Pendidikan Kabupaten untuk membuat rencana pembangunan sekolah yang lebih merata dan adil. Kalau terus-terusan menumpuk di satu titik, dampaknya bisa panjang, mulai dari ketimpangan pendidikan, drop out siswa, sampai urbanisasi dini karena anak-anak pindah ke kota hanya untuk sekolah. Ketiga, kita sebagai masyarakat juga harus lebih kritis. Jangan sampai kita diam aja kalau tahu ada kecamatan yang butuh sekolah, tapi nggak pernah diperjuangkan. Kita bisa mulai dari hal kecil, menyuarakan lewat forum warga, lewat media sosial, bahkan lewat audiensi dengan DPRD atau Dinas Pendidikan. Sekarang akses komunikasi udah luas, tinggal kemauan dan kepeduliannya aja. Dan satu hal lagi, ke depan penting juga untuk memperhatikan kualitas sekolah, bukan cuma jumlahnya. Percuma kalau sekolah dibangun di mana-mana, tapi nggak punya guru yang cukup atau fasilitasnya minim. Pemerataan ini bukan cuma soal bangunan, tapi juga soal kualitas. Akhir kata, mari kita bareng-bareng. Pendidikan adalah hak semua anak bangsa tanpa kecuali, baik yang tinggal di pusat kota maupun yang di ujung desa. Kalau kita ingin Indonesia maju, maka langkah pertama adalah memastikan bahwa semua anak punya akses yang setara untuk belajar dan berkembang. Jangan sampai kita sibuk bicara soal bonus demografi dan generasi emas tahun 2045, tapi masih ada anak-anak di pelosok yang bahkan untuk sekolah SMA pun harus berjuang sendiri. Sekolah negeri harusnya hadir bukan karena siapa yang punya koneksi, tapi karena siapa yang paling membutuhkan. Yuk kita kawal bareng-bareng agar pendidikan di negeri ini bisa lebih adil dan merata. Demi anak-anak kita, demi masa depan kita semua. Ya, demikian tadi ulasan kita ya tentang belum meratanya keberadaan sekolah, terutama SMA negeri. Terima kasih atas perhatiannya. Kita jumpa lagi di video-video Etsmisa berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.